Jadi kalau guru besar saya itu ngomong, kalau pokoknya kamu jalan, ada masalah telepon ke sini. Kamu tidak paham mengatasinya, maka telepon ke sini. Nah, ini nanti saya nyuruh kamu begini. Saya tidak nyuruh, tapi kalau kamu begitu ya silahkan, maka saya bantu kamu dari belakang. Untuk mempercepat nanti kamu paham di dalam menangani penyakit itu katanya. Karena memang beda yang hampir di klinik-klinik itu kalau saya lihat kan jarang masuk penyakit stroke juga. Vertigo jarang, stroke jarang, hernia jarang, terus juga HIV jarang, terus juga kayak diabetes jarang. Maka yang penyakit-penyakit yang besar ini saya ketemunya di lapangan. Nah, disitulah pada waktu itu kan aset saya masih ada ya, masih ada sedikit lagi tuh. Ada beberapa luas tanah dan ada kalau nggak salah tuh rumah satu lagi. Akhirnya dijuallah semua untuk membiayai itu. Bukan membiayai saya di perjalanan, bukan itu saja. Kadang kan begini, saya nih, ini saya sudah sekolah nih, penyakitnya sudah ada nih. Penyakit sudah ada, cara penanganannya sudah ada, tapi ininya, penyakitnya belum ketemu. Susahnya kan itu, untuk kasus penyakit itu tidak mungkin masuk ke klinik, sangat jarang sekali datangnya. Akhirnya saya nyari sendiri. Maka biasanya itu pada waktu dulu saya belajar itu, maka semuanya akan saya biayain, gitu loh Mas. Saya biayain semuanya. Jadi kadang saya ditelepon, "Bang, ada kasus nih. Ada kasus, mau nggak nanganin? Tapi gratis ya." "Ya, tunggu aja di situ, saya akan tanganin." Begitu pada waktu itu. Jadi saya biayain obatnya, iya ya, saya beliin obatnya. Terus ongkos saya pulang pergi juga iya. Terus saya nanganinnya juga iya. Terus saya tunggu sampai jadi. Jadi itu kadang saya tunggu sampai jadi, obatnya saya berikan. Kadang kalau bapak itu tidak punya duit, tidak punya rokok nih, bapak itu yang saya tangani itu saya belikan rokok. "Nih Pak, ngerokok. Nih Pak, ngerokok, ini rokoknya, saya belikan obatnya, saya tanganin bapak, saya kasih rokok, tunggu aja saya yang nanganin." Begitu. Kalau kadang keluarga itu kalau tidak punya duit ya, tidak punya duit di rumah, saya kasih kadang duit. Entah 200, entah 300, "Bu, ini duit buat belanja, nanti saya nanganin bapak. Insya Allah nanti ibu cuma tinggal berdoa saja." Begitu. Per kasus itu. Yang saya kelilingin itu bukan hanya di sini saja, bukan. Sampai luar-luar kota, luar provinsi, dan luar daerah. Nah, di situ kadang, saya kadang, di saat perjuangan saya itu kadang saya sering nangis. Sering nangis pada waktu itu, Saya sering nangisnya sebenarnya begini, bukan saya nangis karena saya ngeluarkan duit ke sana ya. Kadang kan kayak contoh kecil lah pada waktu itu. Kalau situ juga saya nangis pada waktu itu. Ada istri teman saya, penyakit udin. Udin begini kan kakinya besar tuh. Sudah dibawa kemana-mana tidak selesai. Ya sudah nanti saya yang nanganin Bang sampai jadi. Bahasa saya begitu. Memang saya yakin memang itu selesai gitu loh. Ya sudah kalau kamu mau nanganinnya, tanganin saja. Bahasanya juga begitu kan. Dia tidak minta tolong gitu kan. Ya sudah saya ke sana saya tanganin. Saya masih ingat terus tuh. Kalau di situ saya nangis Mas. Kan istrinya yang sakit nih, kakinya besar nih kayak kaki gajah nih. Jalan-jalan lah di pinggir rumah itu kan, di pinggir rumah itu. Jalan-jalan di pinggir rumah itu, terus tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal. Terus saya datang ke rumahnya, tok tok tok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." gitu. "Oh, ini yang mau ngobatin saya ya," kata ibu itu pada waktu itu, kalau nggak salah bahasanya begitu. "Iya Bu, saya yang kepengen ngobatin." gitu. "Udah masuk Mas," katanya. Kan setelah itu, kan celana ibu itu segini nih, celananya pendek segini ya, kakinya kotor,
Ini tanah semua nih kakinya nih. Diginiin lah sama saya kakinya tuh. Nih mas, tanganin aja nih. Gitu kan, udah keringatan semua, celananya pendek segini, kakinya Udin, kakinya kotor nih. Kakinya sudah kotor begitu. Oh, ya yang jalan-jalan di tanah lah ya, yang becek-becekan juga. Nih tanganin nih, kalau kamu memang benar-benar mampu katanya. Aduh, saya nangis di situ kalau itu. Aduh, ini kok saya sudah jauh-jauh ke sini, ongkos saya biayain, obat diberikan, terus saya tangani, masa perlakuannya seperti itu gitu kan. Diginiin sama saya kakinya tuh, digini-gini, nih selesaikan nih kaki saya nih, kalau kamu memang benar-benar mampu katanya. Saya nangis di situ, maka pikiran saya, aduh, ini udah nggak lagi saya ini nanganin ini gitu. Pada waktu itu kan, tapi pada waktu itu memang saya lagi butuh kasus gitu kan. Akhirnya saya tangani sambil saya nangis, saya tanganin aja. Dan nanti saya tanganin, terus saya pulang, besok saya tanganin lagi gitu kan. Nanti saya nangis, nangis nanti di rumah si ibu itu. Kadang saya di rumah juga nangis, memikirkan nasib saya ya. Bukan saya memikirkan biayanya, bukan. Padahal pada waktu itu saya habis lebih kurang itu 3 juta. Yang saya nangis itu pada waktu itu yang ini itu kakinya sama saya itu. Hampir-hampir kena muka saya pada waktu itu. Udah kakinya kotor begitu, ini hitam semua nih. Telapaknya dia nggak mau nyuci kakinya. Ini mas tanganin nih gitu. Akhirnya saya nangis di situ. Tapi tetap saya kerjakan. Saya nangis, saya kerjakan. Oh mungkin pikiran saya ini Allah lagi menguji saya untuk mendapatkan kasus ini gitu. Akhirnya saya tanganin. Alhamdulillah tuh yang kakinya yang besar segini, 1 minggu saya tangan, alhamdulillah selesai. Padahal itu sudah dibawa kemana-mana katanya. Kata ibu itu ya, dia udah kemana-mana, di mana kata orang yang jago dia udah ke sana. Saya nangis tapi saya sering nangis sih mas, saya sering nangis kalau nanganin penyakit itu sering. Padahal pada waktu itu saya berjuang itu ya, rumah dijual, tanah dijual. Pada waktu itu saya, kalau seingat saya sampai sekarang tuh udah hampir saya habis itu lebih kurang 700 juta. Saya nggak ada yang saya tutup-tutupin itu. Karena contoh kecil ya, kemarin Udim. Udim ini saya awalnya kan kasus Udim nih, kasus Udim. Masih sekitar sini saya habis 3 juta. Biaya saya, makan saya, ongkos saya lah, semua lah di situ kan lebih kurang 3 juta. Saya ketemu lagi Udim di daerah Gangseng, Jakarta. Saya ke Jakarta sana nanganin Udim di sana. Terus ketemu lagi Udim itu di Medan. Di Medan juga saya nanganin Udim. Maka biayanya bagaimana itu coba? Ini saya ke Jakarta sampai selesai. Saya ke Medan juga sampai selesai, itu gratis itu. Nah, akhirnya saya kumpulkan kasus Udim itu, kasus kaki gajah itu ya. Akhirnya setelah saya sudah banyak nanganin kasus Udim itu, kan saya bikin coret-coretannya nih. Nah, setelah saya banyak kasus itu, oh ini sepertinya kasus Udim ini sudah selesai nih, jatah saya di kasus Udim gitu loh mas. Udah saya singkirkan nih, sudah nih selesai kasus Udim, karena sudah banyak sampel yang sudah jadi ya. Terus saya ini lagi, ketemu lagi hernia. Oh ketemu lagi, saya lihat bukunya, oh ada buku hernia nih. Cara penanganannya begini, kan begitu, diajarin sama gurunya lah ya. Sama pak profesornya, terus saya lihat bukunya, oh saya butuh hernia nih. Nah, saya pertama nanganin hernia di mana, di Sokaraja, di Jawa Tengah. Terus, oh bapak-bapak umur lebih kurang 80 tahun. Hernianya di sini ada hampir 1 kobokan lah. Nah, alhamdulillah dikasih Allah kesembuhan. Terus ketemu lagi hernia itu di Bogor. Ketemu di Bogor. Saya diundang ke Bogor nanganin hernia. Diundang ke Bogor. Terus kalau yang di sana kan masih bayi. Belum masih, ya bukan bayi lah, tapi udah lebih kurang umur 5 tahun. Akhirnya saya tanganin lagi hernia itu, alhamdulillah selesai. Terus saya ke ini lagi, ke mana? Ke Medan.
Ketemu lagi kasusnya di sana hernia. Nah, selesai juga. Terus saya kemana lagi ya? Masih ada itu hernia itu. Terus sudah selesai semua nih. Ini kira-kira hernia nih. Hernia kan hanya 2 macam. Tapi sampel saya sudah banyak. Oh, ini berarti hernia yang seperti ini. Oh, sudah selesai nih penelitian saya di bidang itu. Maka tak singkirkan lagi. Nah, terus banyak mas. Bayarin kasus itu lebih kurang sudah ada 100 sudah ada. Lebih kurang itu. Dan inilah kadang yang saya mohon maaf ya sebelumnya ya. Bagi ini juga nih, ini mudah-mudahan sih keluarga saya juga nanti suatu saat ngelihat video ini ya. Terus pacar-pacar saya juga pada waktu itu ya melihat video ini ya. Memang saya berjuang itu demi cita-cita saya, begitu. Jadi saya berjuang itu demi cita-cita saya sendiri. Dan sudah saya korbankan semuanya itu buat cita-cita saya. Dulu saya susahnya begini mas. Dulu kan saya masih sering nguliahin adik saya ya. Kalau waktu saya usaha ya, saya sering nguliahin adik saya. Terus sering jalan-jalan sama pacar-pacar saya juga pada waktu itu. Karena saya sudah sekolah, terus saya butuh dana yang besar untuk bayarin kasus itu. Akhirnya kadang adik saya ini terbengkalai nih. Kadang mau, sampai sekarang kan adik saya masih kuliah nih. Tapi yang paling saya menyakitkan itu kadang-kadang saya tidak bisa bantu. Karena saya sekolah juga, saya kuliah juga. Adik saya kuliah, adik saya kuliah sementara saya harus nyari makan juga gitu loh mas. Akhirnya saya nggak bisa bantu yang lain. Adik saya juga, aduh kadang saya kasihan. Adik saya kuliah tuh. Saya kadang mau kasihan, aduh ini gimana nih adik saya ya. Padahal saya kakak yang paling besar, harusnya kan tanggung jawab saya. Kalau saya waktu usaha gitu. Ini kan saya nggak waktu usaha mas. Saya waktunya belajar, waktunya sekolah. Nah, memang duit saya ada pada waktu itu, tapi kan saya bayarin terus itu. Itulah yang membuat kadang keluarga saya itu juga tidak begitu suka dengan saya. Saya tidak pernah, saya maksudnya begini ya. Jadi duit saya yang banyak itu pada waktu itu, bukan saya orang jahat, tidak. Maksudnya itu saya tidak minum alkohol, enggak. Saya tidak main cewek juga, enggak. Terus saya juga tidak main judi juga tidak. Terus main-main yang lain juga tidak. Jadi saya itu hanya makan, belajar, bayar kasus, itu aja. Sampai semuanya terbengkalai. Bahkan orang tua saya pun tidak suka dengan saya begitu. Keluarga saya pun tidak suka dengan saya. Karena apa? Karena duit sebanyak itu harusnya buat usaha itu sudah cukup lebih besar itu pada waktu itu loh. Ini kan saya sudah berjalan hampir lebih kurang 12 tahun. Pada waktu di tahun 2000 berapa itu kan duit 700 juta itu udah bisa beli mobil berapa itu kan. Terus udah bisa harusnya beli tanah, terus bikin kios, terus buat usaha kan sudah bisa dana segitu. Tapi karena saya memang niatnya belajar ya begitu, sampai semua terbengkalai. Ini juga mohon maaf juga bagi keluarga saya yang di Jawa Tengah, itu pun kena imbasnya. Karena kadang-kadang dia, apa yang dia inginkan ya, saya tidak bisa memberikan lagi. Begitu loh mas. Tapi makan sih masih makan kadangnya telat makannya. Duitnya udah saya bayarkan buat itu semua. Karena saya memang kepengen itu jadi pengobat yang handal. Sebenarnya seperti itu. Jadi keluarga saya juga di Jawa ini terbengkalai gara-gara saya beginian. Terus juga ada juga yang pernah mengisi hati saya namanya Mbak Eka ya. Itu pun juga terluka. Mbak Tari juga yang pernah mengisi saya juga terluka. Dan pacar-pacar saya yang lain juga pada waktu itu ya, pada terluka. Saya tidak nyakitin orang itu, tidak. Tapi saya tidak ada komunikasi, tidak ada. Biasanya jalan-jalan ya jalan-jalan, sekarang sudah tidak ada lagi. Semuanya dana itu saya tarik. Saya tidak di rekening kosong. Nggak punya dana lagi, udah buat bayar kasus itu semua. Sampai keluarga saya juga nggak suka dengan saya. Sini juga terbengkalai, pacar saya juga terbengkalai. Terus juga alhamdulillah karena saya dibantu-bantu dengan guru-guru besar saya ya. Akhirnya sampai sekarang saya masih bisa bertahan. Ya begitu.
Jadi apa namanya ya? Jadi alhamdulillah sih kalau untuk cerita tentang kasus yang besar-besar, alhamdulillah saya ini cerita bukan hanya kasus ini aja ya. Ini saya memang sudah kumpulkan beberapa kasus tuh yang hampir bisa dibilangin itu selesai penanganannya, dan hasilnya pun hampir bisa dibilangin itu hasilnya memuaskan. Itu yang pertama. Terus nanti mungkin ini nanti kita bahas di grup yang lain ya, di grup yang lain nanti kita bahas secara detail kasus-kasus apa itu yang saya maksud yang hasilnya bagus. Terus yang kedua itu, saya terima kasih banget buat guru-guru karate saya yang sudah mengajarkan saya lebih kurang 10 tahun ini ya, berbagai teknik olahraga semua. Semoga guru-guru besar saya semua itu, hampir semua guru karate di Purwokerto itu saya sudah berguru itu. Jadi semua saya doakan mudah-mudahan guru-guru besar saya itu semua mudah-mudahan sehat selalu. Terus saya doakan juga saya mohon maaf ya, mohon maaf buat keluarga saya semua itu. Karena apa? Karena sekarang ini saya tidak bisa seperti yang diinginkan lagi ya. Karena apa? Karena saya juga sekolah gitu loh. Jadi saya ingin membantu ke sana, tapi di sini juga saya lagi sulit, lagi susah gitu kan. Terus saya juga mohon maaf bagi teman-teman yang pernah mengisi hati saya. Memang inilah saya sekarang ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memakluminya. Saya tetap tekankan itu, saya bukan orang jahat. Jadi saya itu seperti ini karena saya ingin mengejar cita-cita saya. Terus kepada guru-guru holistik saya ya, Pak Profesor saya itu, saya juga terima kasih banget bahwa Bapak sudah memberikan kesempatan yang luas sama saya ya untuk sekolah. Terus sama guru-guru besar saya nih yang 4 itu juga saya terima kasih banget, dan sampai sekarang pun saya masih di bawah naungan mereka. Jadi ya, ini mohon maaf nih, saya ini sih tidak ada kaitannya tidak ada kaitannya ke yang lain-lain. Ini saya botak ya, tapi ini disengaja. Insya Allah nanti di grup yang lain kita akan bahas semuanya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Rezekinya dibanyakin oleh Allah ya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.